Siapa ini? Dasat Latif. Masih banyak dosanya. Masih cinta dunia. Masih mau poligami. Kenapa kita ketawa ibu? Daripada saya bilang tidak baru dalam hatiku iya. Munafik namanya. Mau tapi tidak berani. Itu jadi masalah. Berani apa enggak? Itu jadi masalah bos. Masya Allah. Mendengar ini, apa jawabannya ini orang tadi yang teror secara fisik dan mental Nabi? Apa dia katakan? Dia bilang, Abu Jahal saja yang sewa saya untuk teror kamu, tidak datang lihat saya sampai sekarang. Justru kamu orang pertama yang datang membesuk dan mendoakan saya. Luar biasa akhlakmu ya Muhammad. Masya Allah. Akhirnya apa? Ini orang menyatakan, saksikan ya Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya tidak persoalkan ini kisah sahih atau tidak. Jangan lagi nanti share nabuli lagi di Facebook. Itu ustaz palsu. Sudah aku kasih tahu ki. Saya tidak persoalkan sahih tidaknya ini kisah. Yang saya ingin ambil adalah makna dari kisah itu. Pelajaran yang ingin kita ambil. Dulu waktu saya kecil ada buku yang selalu saya baca, Kisah Berhikmah. Kita ambil hikmah dari kisah itu. Inilah cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar ki menghadapi suami kita, jatuh itu cinta. Nah, mau ki bicara tentang cinta yang hebat, Masya Allah. Ada seorang wanita, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia, kaya pelit, kaya seke kikirigala paku jambatang, pelit, bakil. Tahu orang di kampungku bilang kikiri galang paku jambatang. Apa artinya kikiri galang? Kikiri itu galang, tidak mau makan. Paku jambatan basi nupaku, tidak mau mempan. Itu orang pelit. Duduk maki sama-sama berharap ki karena dia kaya na traktir ki, tidak tong langsung saja tabes tas pulang dulu. Dalam hatiku tidak tong na bayar kanga ini. Coba itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Nabi bilang Iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau Iblis. Dia bilang tidak memang toh. Iblis dia bilang kalau begitu Tuhan kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian silakan. Satu, jangan cabut nyawanya. Siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya. Kebun-kebunnya musnah. Binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang iblis. Ayub masih bersikir, dibisik. Ayub, sudah mau. Apalagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu. Jangan kau puji-puji Tuhanmu. Apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, yang kau banyak bicara di situ nah? Bukan begitu di hadis, bukan. Ini bahasa Ustaz. Supaya enak didengar bos. Tuh, bayangkan kalau lapar kita baru serius sekali, tambah lapar orang. Tuh, bahkan dulu baik. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik adek, dengar baik-baik ibu. Alhamdulillah, sempatkah kaya, sempatkah punya kebun, sempatkah punya binatang ternak. Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. Yang penting lebat Tommy. Nabi bilang orang Bugis, taruh meti ko pura moy rede.
Oh, Nabi bilang, kalau bahasa kita, dia bilang, kira-kira kalau bahasa kita ya, apai. Dia bilang itu iblis, apai. Masih mau kok? Hebat gitu. Nabi bilang tidak. Itu Ayub begitu karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman, tidak ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Bos, sudah itu sembah Tuhanmu. Bayangkan, dari ada hartamu nambil mi, sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan kau banyak bicara di situ deh, bosan kuliah kok. Coba, alhamdulillah sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang kodong bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah ada anakku. Setan tak kancing, tapi dia jujur lagi sama Allah. Tidak memang Tuhan. Coba kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang, saya lebih tahu sehat atau sakit, dia tetap sabar beribadah kepada aku. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam dengan apa? Penyakitnya tidak tanggung-tanggung, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulang. Kira-kira kalau sekarang penyakit kulit tingkat paling tinggi, bahkan riwayat yang saya baca itu kelihatan itu sedikit tulang-tulang pipinya apa itu di sini karena habis dimakan ulat. Ayub alaihissalam datang lagi di iblis. Bayangkan Tuhanmu nambil hartamu, nambil anakmu, sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok, tidak berhentimu datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah? Tidaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan, minta ki supaya berhenti penyakit tak. Apa kata Ayub alaihissalam? Masih kak, saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu iblis tidak putus asa, dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya. Istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami, tapi dia masuk sama istrinya.